Baik, kita akan mulai perkuliahan etika bisnis dan profesi pada pagi hari ini. Tema yang akan kita bahas atau chapter yang akan kita bahas adalah Good Corporate Governance, ya. Atau ada juga yang menyebutnya hanya Corporate Governance. Kita akan bahas mulai dari pengertiannya dulu, gitu ya. Apa sih Good Corporate Governance atau orang-orang seringnya menyingkat GCG. Nah, sebenarnya ini ada dua frase yaitu good dan corporate governance. Nah, good itu yang seperti apa? Good tentu yang acceptable, ya, yang acceptable. Kemudian obey the law atau mematuhi undang-undang, dan tentunya good di sini ada penciptaan nilai. Artinya GCG yang kita terapkan itu akan memberikan manfaat kepada perusahaan dan juga kepada para stakeholder-nya, ya. Kemudian corporate governance sendiri artinya apa? Gitu ya. Governance itu sebenarnya adalah tata kelola, ya. Tata kelola, sehingga corporate governance adalah tata kelola perusahaan. Nah, ada juga di beberapa literatur itu yang hanya menyebutnya dengan corporate governance, karena sesungguhnya corporate governance itu sudah mengandung kata good di sini. Artinya kalau perusahaan itu sudah menerapkan tata kelola yang semestinya, yang baik itu ya mestinya dia harus memenuhi undang-undang yang ada, kemudian juga acceptable, diterima oleh seluruh stakeholder, dan pada akhirnya nanti mampu menciptakan value creation, gitu ya. Nah, jadi ini diantaranya yang akan kita pelajari, setidaknya ada 8 hal di sini. Tadi pengertian sudah, ruang lingkup, prinsip, manfaat, persyaratan, sampai dengan hambatan penerapan GCG itu apa, gitu ya. Jadi GCG itu merupakan sebuah sistem dan struktur, ya, sistem dan struktur. Coba kita lihat yang dimaksud dengan sistem di sini apa? Karena corporate governance di sini itu mengatur bagaimana korporasi diarahkan dan dikendalikan untuk meningkatkan kemakmuran bisnis secara akuntabel, untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tidak mengabaikan kepentingan stakeholder lainnya. Jadi sistem yang dibangun oleh perusahaan dalam rangka mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, ya. Jadi sistem yang akan dibangun di sini, tata kelola, ya. Kemudian yang kedua, GCG itu juga berarti struktur, ya. Struktur di sini maksudnya apa? Nah, struktur di sini itu adalah untuk memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan atas korporasi, atau yang biasa kita sebut dengan stakeholder. Nah, maksudnya di situ itu harus ada proses kontrol internal dan eksternal yang efektif, gitu, sehingga keseimbangan internal dan eksternalnya itu terjaga. Jadi kalau struktur di sini itu kemudian tatanan di dalam perusahaan itu nanti bagaimana kemudian hak dan kewajiban masing-masing di dalam struktur organisasi itu jelas, termasuk kontrol internal dan kontrol eksternalnya itu juga bisa dipastikan terlaksana dengan baik. Nah, nanti kalau sudah masuk ke gambar struktur organisasi, itu kita akan membahas di mana sih yang dimaksud dengan good corporate governance di sini, gitu ya.
Jadi yang utama itu adalah sistem yang harus dibangun perusahaan di sini. Kemudian untuk bisa membangun sistem perusahaan yang mengarah kepada pengendalian yang accountable, itu tentu harus diimbangi atau harus ada struktur organisasi yang baik yang mengatur hak dan kewajiban serta fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Gitu ya. Clear ya? Kemudian di sini, nah ini adalah kalau kita sudah bicara gambar seperti ini nanti akan menjadi semakin jelas. Ini corporate governance dalam arti yang sempit ya. Jadi di sini ada RUPS sehingga komponen atau unsur-unsur dari corporate governance itu mesti ada rapat umum pemegang saham. Karena di dalam perusahaan yang berbentuk PT, RUPS itu merupakan kedaulatan tertinggi. Ya. Jadi di sini pada saat RUPS itu pemangku kepentingan itu akan mengambil keputusan besar di sini ya. Kemudian ada komisaris. Ini kalau di dalam perusahaan. Komisaris ini tugasnya apa? Dia adalah yang mengawasi dan memberikan saran, masukan kepada direksi. Ya, karena direksi atau manajemen di sini ini adalah yang menjalankan perusahaan. Kalau di RUPS itu kan pemegang saham atau pemilik atau owner, kemudian direksi, komisaris ini akan hadir semua untuk bersama-sama merapatkan, mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis, gitu ya, di RUPS. Jadi pengambilan keputusan besar itu nanti akan diputuskan pada saat RUPS ini, rapat umum pemegang saham. Nah ini kan ownernya di sini, gitu ya. Sehingga kalau misalnya karena kalau di Indonesia itu menganut yang namanya two-tier system. Artinya ada pemisahan antara komisaris dengan direksi yang menjalankan perusahaan dengan yang mengawasi atau memberikan saran. Nah, ini kalau ini yang contoh di sini itu ketika ini sektor publik ya atau perusahaan pemerintah. Nah, kita sekarang fokus ke private company atau perusahaan-perusahaan umum, perusahaan-perusahaan bukan milik pemerintah, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian tentu direksi di sini di bawahnya ada manajer-manajer, kemudian ada karyawan, stakeholder lainnya itu ada pemerintah, ada pemasok, masyarakat, pelanggan, dan juga kelompok lain yang berkepentingan. Ada LSM, dan seterusnya, pemerhati, dan seterusnya. Nah, kalau ini sudah di dalam satu kotak besar ini yang melibatkan seluruh stakeholder perusahaan itu corporate governance dalam arti yang luas. Gitu. Kalau yang lingkaran di bawah ini adalah corporate management, yaitu yang mengelola perusahaan. Sehingga ketika yang mengelola perusahaan ini kan yang punya pemegang saham itu adalah yang memiliki perusahaan. Sementara yang mengelola itu adalah jajaran manajemen. Nah, oleh karena itu di sini ada komisaris itu dalam rangka mengawasi apa-apa keputusan-keputusan yang nanti akan dijalankan oleh jajaran manajemen di sini. Ini yang dinamakan adanya kontrol, ya. Ini kan mengontrol, gitu. Karena pemilik itu belum tentu bisa setiap saat memantau apa yang dilaksanakan atau keputusan-keputusan yang dijalankan oleh direksi. Tuh. Nah, tadi sudah Bu Betty sampaikan bahwa di Indonesia itu menganut sistem two-tier, artinya ada pihak yang menjalankan atau manajemen di sini, kemudian ada komisaris ini yang mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi, gitu ya. Nah, sehingga inilah yang dinamakan dengan struktur
struktur di dalam corporate governance. Oh, ada RUPS, ada komisaris, ada manajemen. Nah, nanti di sini itu juga breakdown-nya lebih banyak lagi di dalam komponen-komponen untuk memenuhi corporate governance tadi. Gitu ya. Misalnya komisaris di sini harus ada komisaris independen untuk perusahaan-perusahaan yang berbentuk PT. Gitu ya. Terlebih untuk perusahaan yang go public itu nanti lebih ketat lagi aturan terkait dengan corporate governance. Gitu. Kita lanjutkan ke prinsip-prinsip corporate governance. Nah, kalau tadi itu berbicara strukturnya, kalau sekarang kita berbicara sistem yang akan dibangun oleh perusahaan dalam rangka mewujudkan good corporate governance. Nah, supaya memudahkan mengingat, ini kalau disingkat tarif, ya. Jadi prinsip-prinsip atau asas-asas corporate governance itu kalau disingkat tarif. Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemudian independensi, kemudian F-nya fairness and equality atau kewajaran dan kesetaraan. Satu persatu akan kita bahas. Mulai dari transparansi. Nah, kita semua sudah tahu, ternyata kita bisa dikatakan telah membangun sistem sesuai dengan corporate governance itu ketika kita bisa memberikan transparansi kepada seluruh stakeholder. Ya, jadi tadi manajemen atau pengelola itu harus memberikan informasi-informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Itulah yang dikatakan dengan prinsip transparansi. Sehingga di sana ada aturan, misalnya untuk perusahaan go public itu harus menyampaikan laporan keuangan, baik itu triwulan maupun tahunan, kemudian laporan tahunannya, dan juga laporan-laporan lain. Di mana harus disampaikan? Ya minimal di website IDX atau Indonesian Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia. Nah, itu adalah salah satu contoh prinsip transparansi yang dijalankan perusahaan. Jadi harus mampu menyediakan informasi dan kanal-kanal atau saluran-saluran informasi yang akurat gitu. Kemudian yang kedua, akuntabilitas. Ini gambar ini ilustrasi yang mudah dipahami, ya. Misalnya ini di sini mau melaporkan, bahwa harga jengkol itu 2.500. Tentu akuntabilitas itu kan bisa dibuktikan dengan bukti transaksi atau struknya, gitu ya. Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Itu adalah bentuk akuntabilitas. Gitu. Sehingga perusahaan supaya bisa memenuhi prinsip akuntabilitas di sini, dia berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. Ya, tadi kan ada manajemen yang mengelola. Berarti dia nanti yang harus memberikan pertanggungjawaban atau laporan kinerja kepada pemilik. Karena pemilik itu kan punya hak untuk tahu pemilik itu kan yang punya uang perusahaan itu. Dia pemegang yang punya hak atas perusahaan. Tentu nanti dia akan meminta pertanggungjawaban kepada manajemen. Hei manajemen, selama 1 tahun ini kamu sudah kerja ngapain aja, hasilnya mana? Hasilnya itu bisa dilihat dari apa? Ya labanya berapa, kemudian misalnya sekarang itu kan kita bicaranya sudah tidak terkait dengan laba saja, tetapi juga aspek-aspek lain keberlanjutan. Kalian dalam bisnisnya sudah menjalankan prinsip kontinuitas dengan baik atau belum, sudah mengelola lingkungan dengan baik atau belum, kemudian bagaimana CSR-nya dan seterusnya. Nah, itu
merupakan hak dari para pemegang saham untuk dipertanyakan atau meminta pertanggungjawaban kepada manajemen. Sehingga manajemen itu yang baik yang mengedepankan GCG, ya yang mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya. Gitu ya. Kemudian responsibilitas, responsibel. Maksudnya apa ya? Perusahaan harus mematuhi peraturan undang-undang dan melaksanakan tanggung jawab kepada seluruh stakeholder, termasuk masyarakat dan lingkungan. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian menyalahi aturan-aturan yang ada. Gitu. Kemudian independensi. Nah, independensi ini artinya tidak memihak. Tentu kalau sebagai pengelola perusahaan, ini akan ada banyak kepentingan. Akan ada banyak, dia harus mendengarkan semua pihak. Nah, di sini dia harus independen, itu maksudnya harus secara objektif mengelola dan profesional. Bebas dari benturan kepentingan maupun tekanan dari pihak-pihak tertentu. Ya, tentu di sini dia harus menjalankan fungsinya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Ya, tentu setiap perusahaan itu punya aturan, kemudian punya value yang dibangun, punya etika-etika yang dikedepankan, gitu ya. Sehingga dia harus independen, bebas dari kepentingan suatu pihak tertentu. Itu harus objektif. Kemudian kesetaraan atau fairness itu maksudnya seperti apa? Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan. Ini biasanya yang harus diperhatikan di sini biasanya adalah para pemegang saham minoritas, gitu ya. Nah, bahwa hak-hak mereka itu juga harus dipenuhi, gitu ya. Bukan berarti yang pemegang saham yang kecil-kecil tetapi tersebar di berbagai masyarakat ini bukan berarti harus diabaikan, tetapi juga harus perhatikan hak-haknya. Itu adalah terkait dengan prinsip-prinsip corporate governance. Sekarang kita sekilas masuk ke manfaatnya. Jadi perusahaan yang sudah menerapkan corporate governance tentu akan membawa manfaat tidak hanya jangka pendek tetapi jangka yang panjang. Ya, mulai dari peningkatan akuntabilitas publik, ini adalah hasil-hasil yang intangible. Intangible itu tidak bisa diukur secara langsung. Ya, berbeda dengan laba. Nah, kalau laba itu merupakan manfaat jangka pendek yang langsung kelihatan, ya. Tapi misalnya peningkatan akuntabilitas publik, kemudian terciptanya keseimbangan, kemudian sustain atau berkelanjutan, ini kan jangka panjang dan tidak bisa terlihat, gitu ya. Tetapi itu adalah manfaat dari penerapan corporate governance. Kemudian tercipta struktur yang baik di dalam perusahaan, sehingga ada mekanisme feedback untuk mengukur kinerja, kemudian ada check and balance, sehingga nanti akan seimbang, kemudian perusahaan itu juga mematuhi peraturan perundang-undangan dengan baik, sehingga dia posisinya itu tidak melanggar aturan. Kalau tidak melanggar aturan, otomatis benturan terhadap masyarakat dan seterusnya itu bisa diminimalkan, gitu ya. Termasuk perbaikan pada perangkat-perangkat pengelolaan perusahaan. Jadi dengan corporate governance itu aturan tertulis yang menjamin kepentingan stakeholder dan juga stockholder itu ada, gitu ya. Stockholder itu pemegang saham. Gitu. Dan ada pengendalian resiko dan seterusnya. Nanti lebih detail kita akan membicarakan ini ketika kita sudah masuk kepada
komponen-komponen di dalam corporate governance itu harus ada apa saja. Seperti yang sudah kalian pelajari di Undang-Undang Nomor 40 terkait dengan Undang-Undang PT ya, Undang-Undang Perseroan Terbatas, di sana kan disebutkan bahwa perusahaan itu harus menerapkan corporate governance, di antaranya mekanismenya adalah ada komisaris independen, yaitu orang yang benar-benar independen yang tidak ada kaitan dengan perusahaan, artinya bukan pemegang perusahaan, bukan pemegang saham, bukan orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan corporate atau perusahaan, sehingga disitulah perannya dia nanti yang akan mengawal hak-hak para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas, gitu ya. Karena kalau perusahaan sudah go public, itu artinya semua masyarakat, tidak hanya di Indonesia, itu bisa mengakses atau membeli sahamnya. Sehingga hak-hak mereka itu tentu harus diperhatikan, gitu ya. Nah, ini untuk prasyarat good corporate governance, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu apa? Ya, budaya perusahaan mendukung penerapan corporate governance. Artinya dimulai dari pimpinan puncak sampai level bawah itu juga menyadari bahwa prinsip-prinsip corporate governance itu harus dikedepankan. Tadi yang perusahaan harus transparan, harus akuntabel, dan seterusnya. Harus menyediakan informasi yang sesuai, yang valid. Kemudian tentu ada peraturan kebijakan untuk penerapan nilai-nilai corporate governance. Jadi teknisnya nanti akan ada peraturan yang dibangun oleh perusahaan, ya. Misalnya mulai dari struktur organisasi, ya. Struktur organisasi yang mengedepankan corporate governance itu contohnya seperti apa? Ada mekanisme kontrolnya, ya. Sehingga ada komisaris independen, kemudian organ-organ yang membantu komisaris itu juga masih banyak lagi, ada komite audit, ada komite kepatuhan, apakah perusahaan ada yang khusus menangani perusahaan itu sudah patuh belum ya terhadap aturan-aturan baik itu internal perusahaan maupun aturan-aturan yang lebih tinggi lagi, yaitu aturan-aturan yang dikeluarkan oleh otoritas atau pemerintah, gitu ya. Jadi itu adalah aturan atau kebijakan yang harus dibangun di internal perusahaan, mulai dari struktur organisasi dan aturan-aturan kebijakan lain yang menyertainya. Terdapat sistem audit yang tepat, artinya kan ada kontrol, gitu ya. Keterbukaan informasi publik, gitu. Itu diantara faktor untuk menerapkan corporate governance. Tanpa ada itu, tentu corporate governance ini hanya ada nama, artinya kita sudah menerapkan corporate governance, tapi kalau dari faktor internal ini tidak dipenuhi, tentu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi hanya ada seolah-olah ada corporate governance tetapi tidak diterapkan. Kemudian dari faktor eksternal yang mendukung, tentu harus ada sistem hukum yang baik. Nah, ada undang-undang. Sehingga pemerintah di sini, otoritas di sini harus hadir untuk memastikan. Nah, sehingga kan ada undang-undang PT yang sudah kalian pelajari, aturan-aturan dari OJK, kemudian dari Bapepam LK yang menaungi perusahaan-perusahaan yang go public, itu kan ada, mereka mengeluarkan aturan-aturan bagaimana perusahaan harus menerapkan tata kelola yang baik, termasuk BUMN itu juga ada peraturannya tersendiri terkait dengan pengelolaan perusahaan dengan prinsip good corporate governance di sini, gitu ya. Nah, itu merupakan faktor eksternal yang akan mendukung jalannya corporate governance ini. Itu termasuk dari masyarakat dan yang lainnya, gitu ya. Nah,
Sehingga pola dasar penerapan corporate governance itu adalah membangun kepedulian dan komitmen. Ini tentu harus diawali dari pimpinan puncak, ya. Kemudian ada tim khusus corporate governance. Oleh karena itu nanti kalian ada tugas untuk membaca laporan terkait dengan corporate governance bagi perusahaan-perusahaan yang sudah go public gitu. Jadi di sana mereka, karena kan ada salah satu prinsip GCG itu adalah keterbukaan informasi. Nah, dari regulator, dari pemerintah itu mengharuskan perusahaan-perusahaan yang go public itu untuk memberikan laporan terkait dengan pelaksanaan good corporate governance-nya. Gitu. Nah, nanti tugas kalian adalah mencari laporan itu dan membaca supaya kalian ngerti, ya. Kemudian pengkajian terhadap kondisi sekarang, existing kondisi, kondisi yang ideal, serta program jangka pendek bertahap, ya. Jadi program jangka panjang itu mesti di breakdown ke jangka menengah, kemudian jangka pendek dan seterusnya. Lalu perumusan tindak lanjut, pengambilan keputusan perubahan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi berkelanjutan. Jadi prinsipnya itu sebenarnya penerapan corporate governance ya mulai dari plan, do, check, action itu. Nah, ini kalau kalian tahu terkait dengan stakeholder perusahaan, artinya perusahaan yang sudah menjalankan corporate governance itu fokusnya bukan hanya kepada pemegang saham, tetapi kepada seluruh stakeholder, karyawan, gitu ya misalnya ya. Oh, hak-hak karyawan juga harus dipenuhi, termasuk pelanggan, itu ya hak-haknya pelanggan. Artinya produk kita itu bukan produk yang merugikan pelanggan, yang berbahaya bagi pelanggan, terlebih misalnya terkait dengan obat-obatan dan seterusnya, itu juga harus diperhatikan. Kemudian bagaimana dengan pemasok, pemerintah, dan yang lain-lainnya, termasuk ada media dan ini stakeholder lain yang juga harus diperhatikan, gitu ya. Nah, kemudian implementasi atau bagaimana menerapkan corporate governance di dalam perusahaan itu setidaknya ada 5 langkah strategis, ya. Yang pertama mulai dari membangun kesadaran. Ini adalah yang terpenting supaya corporate governance yang dibangun di sini itu benar-benar kontennya. Jadi bukan hanya ada struktur organisasi yang memenuhi corporate governance saja, tetapi secara konten itu harus dipenuhi. Dan yang utama di sini adalah awareness atau kesadaran dari semua pihak, ya, mulai dari direksi dan seterusnya, komisaris sampai dengan karyawan itu semuanya harus memiliki kesadaran dan kesamaan visi, gitu, ya. Kemudian mulai membangun manual sistemnya. Oh, maksudnya oh nanti struktur organisasi kita seperti ini, aturan-aturannya yang ada seperti ini dan seterusnya. Nah, tentu ini harus dibarengi dengan ada pelatihan, ada workshop dan seterusnya, gitu ya. Lalu benchmark. Benchmark itu berarti belajar bisa dari corporate atau perusahaan-perusahaan lain yang sudah menjalankan good corporate governance yang sudah berhasil, itu bisa di benchmark, bisa di adopsi atau bisa ditiru, tentu juga harus dievaluasi, gitu ya. Jadi ada best practice atau praktek baik yang sudah diterapkan, gitu. Itu harus dilihat, gitu ya. Termasuk pengembangan software, karena bagaimanapun juga yang namanya sistem itu juga bisa lama-kelamaan mengatur perilaku manusia, ya. Dengan adanya sistem yang dibangun oleh perusahaan, tentu sistem di sini dikembangkan itu dalam rangka pencapaian prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Contoh yang paling sederhana misalnya ya, sistem keuangannya itu sekarang dibangun dengan software. Nah, dengan software itu kan artinya yang mengekang adalah sistem. Misalnya laporan itu harus disajikan paling paling lambat setiap bulannya paling lambat tanggal sekian dan seterusnya. Kemudian harus real time dan seterusnya. Atau yang paling sederhana misalnya sistem absen. Sistem manual itu kan mudah sekali untuk ada fraud gitu ya, ada penyalahgunaan. Berbeda dengan ketika misalnya sistem presensi kalian sudah menggunakan retina gitu. Nah, sehingga mau nggak mau kan orang harus berangkat pagi. Nah, lama kelamaan sistem yang dibangun itu pada akhirnya akan membentuk kebiasaan gitu ya. Jadi sistem yang dibangun perusahaan di sini dalam rangka penerapan corporate governance yang baik. Karena Bu Betty ulangi ya, bahwa sistem yang baik tadi lama-kelamaan kemudian akan membentuk pola budaya dan juga kesadaran. Itu. Kemudian transformasi budaya kerja. Itu. Jadi harus dibumikan tadi budaya kerja sesuai dengan prinsip corporate governance. Jadi memang harus ada transformasi yang mengadopsi seluruh prinsip corporate governance tadi. Jadi kesemuanya itu kalau sudah dilaksanakan, diterapkan, tentu budaya kerjanya ini, corporate culture-nya ini akan terbangun, gitu ya. Sehingga kenapa corporate governance ini kita pelajari dalam mata kuliah etika bisnis dan profesi, karena ini dalam rangka untuk menyelaraskan seluruh kepentingan stakeholder dan dalam rangka perusahaan itu mematuhi baik itu aturan-aturan maupun bagaimana perusahaan membangun budaya organisasi yang baik. Itu. Nah, ini beberapa hambatan atau kendala dalam penerapan corporate governance, kurangnya pengetahuan dan nah ini kesadaran yang paling utama gitu ya. Kalau pengetahuan itu kan bisa belajar, tapi kalau kesadaran itu tentu membangunnya itu tidak cepat, tidak mudah. Gitu. Kemudian kadang-kadang itu juga corporate governance dilaksanakan hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan. Contoh misalnya, Undang-Undang PT mengharuskan bahwa komisaris independen dari pihak luar yang benar-benar independen tidak ada kaitannya dengan perusahaan itu minimal 30%. Oh ya, perusahaan kemudian memenuhi misalnya kalau komisaris seluruhnya itu ada 3, komisaris satu diantaranya berarti komisaris independen. Itu dia sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Tetapi yang terpenting di sini adalah fungsi dari komisaris independen ini apakah sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip corporate governance, artinya apakah dia benar-benar mengawal hak-hak para pemegang saham minoritas, memberikan masukan-masukan yang benar-benar untuk mengedepankan prinsip-prinsip corporate governance. Apakah sudah seperti itu? Nah, ini yang harus terus dievaluasi. Kalau misalnya hanya sekedar memenuhi aturan, tentu dia akan mengambil sembarangan komisaris independen, ya, gitu. Kemudian KKN dan seterusnya itu juga merupakan salah satu kendala. Itu pembahasan kita terkait dengan corporate governance. Semoga kalian bisa terus belajar dari sumber-sumber yang lain.